apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah mencoba mengimplementasikan program menggunakan bahasa C++, dan pada program yang sebelumnya, program yang dijalankan masih bersifat sekuensial atau berurutan. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat program yang sifatnya adalah pemilihan atau percabangan. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti banyak pilihan yang harus kita tentukan. Sama dengan membuat program, terkadang atau bahkan sering kita harus membuat aturan yang bercabang. Jadi, kalau suatu keadaan terpenuhi, maka kita akan menjalankan beberapa pernyataan. Tetapi jika tidak, maka akan ada pilihan lain atau pernyataan lain yang harus dijalankan oleh komputer. Kalau pada awal-awal materi kita sudah mempelajari bagaimana algoritma pemilihan atau percabangan, nah pada kali ini kita akan langsung mencoba mempraktekannya. Yang pertama, kita akan mencoba algoritma pemilihan dengan satu kasus, atau kalau dalam bahasa Indonesia, jika, maka. Sedangkan kalau di dalam algoritma pemrograman biasanya menggunakan pernyataan if, then. Tapi kalau di dalam bahasa C++, perintahnya adalah if, kondisi, kemudian then-nya tidak ada, tetapi diganti dengan kurung kurawal atau bracket. Di dalam bracket inilah kita menuliskan statement atau pernyataan kalau kondisinya terpenuhi. Untuk lebih mudahnya, kita akan coba satu contoh program untuk menerima inputan bilangan bulat. Kemudian, programnya akan menentukan apakah bilangan bulat yang kita inputkan merupakan bilangan genap atau ganjil. Kalau dia bilangan genap, maka outputnya akan tertulis bilangan genap. Sebelum kita praktekkan ke dalam kode program, kita akan coba rumuskan dulu algoritmanya atau pseudocode. Misalkan nanti kita akan buat program bilangan genap. Kemudian, setelah kita tuliskan nama program, seperti contoh sebelumnya, berarti kita harus deklarasikan dulu. Deklarasi tipe data apa yang mau kita gunakan dalam program ini. Yang pertama-tama, ketika program dijalankan, kita maunya dia akan meminta inputan bilangan genap. Berarti untuk ini, untuk bisa membaca inputannya, kita buat tipe data dengan tipe integer, namanya bil saja, singkatan dari bilangan, dengan tipe data integer. Kemudian nanti algoritmanya, berarti kalau kita tuliskan nanti algoritmanya read bilangan. Setelah dia membaca bilangan, maka programnya akan menentukan apakah dia bilangan genap atau ganjil. Bagaimana cara kita menentukannya? Supaya kita tahu suatu bilangan adalah bilangan genap, berarti kita coba saja dengan membagikannya. Kalau bilangannya habis dibagi 2, berarti dia pasti bilangan genap. Tetapi kalau ada sisanya, maka dia adalah bilangan ganjil. Jadi, kita akan pakai operator mod atau modulus, di mana operator ini mengambil sisa hasil bagi. Jadi nanti yang kita mau, kalau sisa hasil baginya adalah 0, artinya dia habis dibagi, berarti dia termasuk bilangan genap. Jadi algoritmanya if atau jika bil modulus atau mod 2 sama dengan 0, then statementnya tuliskan atau write genap. Ya. Ingat, kalau tulisan atau teks, dia pasti pakai tanda kutip.
Kemudian and if untuk menandakan kalau kita akan mengakhiri pemilihan atau percabangan kita. Nah, ini masih algoritmanya. Jadi, sekarang akan kita coba implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Karena ini masih pseudocode, jadi tidak bisa dijalankan di dalam C++. Untuk program, saya akan berikan komentar saja. Kemudian, karena kita mau pakai sudah pasti ada input dan outputnya, maka kita tambahkan header include IOStream. Kemudian jangan lupa kalau kita dalam bahasa pemrograman C++, kita harus buat paling tidak satu fungsi, yaitu main. Kemudian untuk deklarasi, saya pindahkan saja di sini. Saya jadikan komentar saja. Untuk mengubah deklarasi ini menjadi bahasa pemrograman berarti int untuk tipe data integer, bil, titik koma. Kemudian untuk algoritma, supaya mudah kita melihat algoritmanya, jadi tidak saya hapus, tapi dibuat jadi komentar saja. Algoritmanya berarti untuk membaca, misalkan kita buat dulu tulisan, masukkan sebuah bilangan. Berarti dia meminta inputan bilangan. Kemudian untuk membacanya, cin bil, ya. Algoritma untuk proses pembacaan sudah. Kemudian algoritma if-nya, if, kemudian di sini perhitungannya, bil. Untuk modulus itu kita menggunakan tanda persen di dalam C++. Modulus 2 sama dengan 0. Sama dengannya kalau kita untuk pemilihan atau percabangannya pakai 2 ya. Maka kita buka bracketnya, cout. Kita tulis di sini bil spasi adalah bilangan genap. Kita buat huruf besar ya. Kemudian titik koma, selesai. Nah, ini satu kasus. Artinya, kalau ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah ini. Dia menyatakan adalah bilangan genap. Berarti bagaimana kalau yang kita masukkan adalah bilangan ganjil? Kalau bilangan ganjil, karena tidak ada pernyataan apa-apa setelahnya, tidak ada pilihan else, maka programnya akan berhenti. Sekarang kita coba jalankan. Kita simpan dengan nama bilangan genap. Save. Di sini dia meminta inputan masukkan sebuah bilangan. Kalau misalkan saya masukkan bilangan 10 bilangan genap ya, apa yang akan terjadi? Maka dia akan mengatakan 10 adalah bilangan genap. Sekarang saya coba misalkan saya masukkan bilangannya adalah 11. Maka tidak ada respon apa-apa yang dijalankan, tetapi program langsung berakhir karena memang tidak ada pernyataan tambahan kalau ekspresinya tidak dipenuhi. Sekarang kita coba satu contoh lagi, masih tentang algoritma pemilihan yang satu kasus. Kita buka file baru. Yang baru ini adalah kasusnya tentang menentukan suatu huruf yang kita input apakah dia huruf vokal atau huruf konsonan. Kalau kita tahu huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Jadi yang kita inginkan, program akan membaca sebuah karakter yang kita inputkan, kemudian dia akan membandingkan karakter yang dibaca dengan kelima huruf A, I, U, E, O. Kalau karakter tersebut merupakan salah satu dari huruf vokal, berarti dia tuliskan huruf vokal. Kita coba rumuskan algoritmanya dulu. Program huruf vokal, kemudian deklarasi,
Deklarasi inputannya adalah huruf ya, berarti kita misalkan buat nama karakter dengan tipe data char. Inputannya cukup satu, kemudian algoritmanya yang pertama adalah membaca dulu, read, karakter, kemudian pemilihan, if dalam kurung karakter sama dengan A, saya copy ya, atau berarti pernyataannya adalah or, atau karakter sama dengan I, atau karakter sama dengan U, atau karakter sama dengan E, atau karakter sama dengan O. Maka write atau tulis misalkan huruf vokal and if. Jadi ini algoritmanya ya. Sekarang kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Kita tambahkan header dulu, include IOStream, kemudian kita buat fungsi main atau fungsi utama. Kita sesuaikan dengan algoritmanya ya. Untuk membaca berarti kita buat dulu teks, masukkan sebuah karakter. Kemudian pembacanya kita gunakan cin karakter. Setelah itu untuk if, karena di sini kita akan menggunakan operator logika yaitu or. Jadi kalau di dalam bahasa C++ untuk penggunaan operator or itu menggunakan tanda vertical bar 2 kali ya. Kalau not tanda seru, kalau and pakai ampersand 2 kali. Jadi kita lanjutkan. Berarti if dalam kurung karakter sama dengan karakter A. Kalau kita tulis karakter berarti harus pakai tanda petik. Or, saya copy saja biar cepat. Karakter sama dengan I, or karakter sama dengan U, or karakter sama dengan E, or karakter sama dengan O. Oke, sudah. Maka kurung kurawalnya, maka tuliskan berarti cout karakter adalah huruf vokal. Selesai. Kita coba jalankan. Simpan dengan nama huruf vokal. Saya lupa mendeklarasikan tipe datanya. Kita deklarasikan dulu tipe datanya char untuk karakter. Oke, sudah, berarti seharusnya ini tidak ada yang salah. Kita coba jalankan. Dia meminta masukkan sebuah karakter. Saya coba inputkan I, maka akan ada keterangan I adalah huruf vokal. Kalau misalkan saya coba masukkan huruf B, maka tidak ada perintah selanjutnya, dia akan langsung mengakhiri program. Kalau misalkan saya coba masukkan huruf A besar ya, apakah masih sama? Ternyata tidak. Karena apa? Dia membedakan huruf karakter A besar dan A kecil. Jadi, kalau misalnya mau menambahkan juga untuk karakter A besar dan kecil, berarti tinggal kita tambahkan di sini karakter A huruf besarnya dan juga karakter vokal yang lainnya. Jadi itu contoh untuk algoritma pemilihan dengan satu kasus. Bagaimana dengan 2 kasus? Kita akan langsung coba ke contoh program selanjutnya. Untuk algoritma 2 kasus,
biasanya digunakan kalau dalam suatu algoritma, jika dia memenuhi satu kondisi, maka kita akan melakukan aksi pertama. Tetapi kalau dia tidak memenuhi kondisi yang diminta, maka dia akan memberikan pilihan aksi yang kedua. Ini yang disebut sebagai algoritma pemilihan dengan dua kasus. Kita langsung coba saja contohnya dengan menggunakan algoritma menentukan bilangan ganjil genap. Kalau sebelumnya untuk contoh satu kasus kita cuma menentukan bilangan genap, jadi sekarang kita akan coba untuk menentukan bahwa bilangan tersebut ganjil atau genap. Jadi ada dua pilihan. Jadi kalau misalkan dia habis dibagi dua, maka kita akan tuliskan genap. Kalau tidak habis, maka akan kita tuliskan ganjil. Kita akan modifikasi program kita yang sebelumnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita memodifikasi di bagian algoritma if-nya. Sebelumnya, kalau di dalam C++, kalau dia ada dua pilihan, maka formatnya adalah if, kondisi, kemudian then-nya memakai tanda kurung kurawal, kemudian di dalam kurung kurawalnya ini kita tuliskan aksinya. Kalau tidak, maka di luar kurung kurawal kita tambahkan else, kemudian aksi yang kedua. Jadi seperti itu ya. Berarti yang kita lakukan di sini adalah if bilangan modulus 2 sama dengan 0, maka cout bilangan adalah bilangan genap. Kemudian kita tambahkan di sini else, buka kurung, maka cout bil adalah bilangan ganjil. Kemudian kalau kita coba jalankan, kita masukkan misalkan bilangan ganjil 17, maka akan muncul keterangan 17 adalah bilangan ganjil. Kemudian kita akan coba algoritma selanjutnya adalah algoritma untuk menentukan suatu bilangan apakah dia bilangan negatif, bilangan netral, atau bilangan positif. Sekarang kita akan coba algoritma untuk menentukan upah mingguan suatu karyawan. Kita akan membuat program untuk menentukan gaji atau upah mingguan suatu karyawan. Dalam satu minggu, karyawan itu jam kerjanya adalah jam kerja normalnya 40 jam. Kemudian, kalau dia lebih dari 40 jam, maka akan ditambah 1,5 kali dari upah normal per jamnya. Jadi kalau misalkan ada kelebihan 2 jam, maka akan dikalikan 1,5 setiap jamnya dari upah normalnya. Jadi kita akan coba rumuskan algoritmanya untuk pendeklarasian tipe data apa yang kita butuhkan. Kita akan butuhkan yang pertama adalah upah per jamnya. Upah per jam kita buat namanya upah jam. Kemudian jamnya untuk membaca inputan berapa jam karyawan tersebut bekerja. Kemudian adalah upah mingguan. Kita tulis saja namanya upah. Tipe datanya kita buat nanti adalah real. Karena siapa tahu saja nanti kalau ada kelebihan jam 1,5 jam. Jadi kita masukkan saja jam ini tipe datanya juga real.
Kemudian algoritmanya nanti jika jam kerja lebih dari 40 jam, maka perhitungan upahnya adalah 40 jam, supaya lebih rapi kita buat dalam kurung, 40 jam dikali dengan upah per jamnya. Ditambahkan lemburnya 1,5 kali upah per jam dikalikan kelebihan waktunya. Untuk menghitung kelebihan waktunya, berarti tinggal kita kurangkan saja jamnya dengan 40. Jadi nanti kita akan dapat sisa dari kelebihan jamnya di sini. Jadi ini rumusnya untuk menghitung upah dan lemburnya. Kemudian L, kalau dia tidak ada lembur atau tidak ada kelebihan jam, maka rumus penghitungan upahnya langsung kita hitung upah jam dikali jam, atau jam dikali upah jam sama saja. Jadi jam kerjanya dikali dengan upah per jam. Jadi seperti itu algoritmanya. Sekarang kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kita tambahkan header IOStream. Kemudian tambahkan satu header lagi, include, namanya IOManip. Ini sama juga header untuk input output, tapi untuk kita memanipulasi input dan outputnya. Jadi versi advance-nya dari IOStream. Kalau IOStream yang standarnya, yang IOManip lebih maju lagi. Using namespace standar. Kemudian kita buat fungsi utama main. Kemudian untuk deklarasi kita pakai double. Double ini sama dengan float, tapi dia dapat menampung jumlah digit lebih besar daripada float. Double, upah jam, dan upah. Pendeklarasian sudah. Sekarang masuk ke algoritma. Algoritmanya adalah kita melakukan pembacaan dulu. Cout. Masukkan jam kerja karyawan. Untuk membacanya cin jam. Kemudian upah per jam. Cin upah jam. Setelah kita melakukan pembacaan, maka selanjutnya adalah algoritma pemilihannya. If dalam kurung jamnya lebih besar daripada 40, maka rumusnya adalah upah sama dengan dalam kurung 40 dikali upah jam ditambah 1,5 kali upah jam dikali dalam kurung jam dikurang 40. Kemudian else, jika tidak maka upah sama dengan langsung saja jam dikali upah jam. Kemudian berarti kita buatkan untuk output cout upah mingguan adalah kita rapikan sedikit supaya kita bisa lihat nanti. Jadi seperti ini kode programnya. Sekarang kita coba jalankan. Kita buat algoritmanya upah mingguan. Pertama-tama kita akan lakukan percobaan dulu kalau jam kerjanya tidak melebihi 40 jam. Misalkan jam kerja karyawan adalah 30 jam, kemudian enter.
upah per jamnya adalah misalkan 100.000 per jam. Enter. Kita lupa masukkan manipulator untuk bilangan double, karena kalau bilangan double, kalau kita tidak buatkan manipulatornya, maka tampilannya akan seperti tadi. Perintahnya adalah cout. Kita taruh perintah ini di bagian paling atas sebelum proses pembacaan. Fix, show point, kemudian set precision, 2 angka di belakang koma. Arti dari perintah ini, fix ini adalah perintah untuk mengatur supaya kalau bilangan float atau double, outputnya menjadi bilangan yang tetap seperti apa adanya, bukan bilangan scientific seperti yang muncul pada layar sebelumnya. Kemudian kalau show point ini untuk menunjukkan angka titiknya dan angka di belakang komanya, walaupun misalkan 10,00, dia tetap menunjukkan angka di belakang komanya. Kemudian set precision adalah perintah untuk kita mengatur mau berapa angka di belakang koma yang akan kita tampilkan. Jadi di sini kita atur adalah 2 angka di belakang koma yang kita tampilkan. Sekarang kita jalankan lagi programnya. Kita masukkan ulang jam kerjanya, misalkan 30 jam untuk minggu ini. Kemudian upah per jamnya 100.000, maka upah mingguannya adalah 3 juta rupiah. Kalau kita perhatikan ada 2 angka di belakang koma di belakangnya. Itu kalau jam kerjanya tidak melebihi batas normal. Kemudian kita coba masukkan kalau dia melebihi dari 40 jam dalam seminggu. Misalkan kita tambahkan saja, misalkan jam kerjanya adalah 42, kemudian upah per jam 100.000, kemudian enter, maka upah mingguan adalah 4.300.000. Kalau normalnya 40 jam, berarti dia dapatnya 4 juta, ada kelebihan 2 jam, 2 dikali 1,5 kali dari jam kerjanya adalah 100.000, berarti 150.000 dikali kelebihan 2 jam, jadi ada upah lemburnya 300.000, maka total upah mingguannya adalah 4.300.000. Jadi itu contoh kalau menggunakan 2 kasus. Terus bagaimana kalau misalkan ada 3 kasus? Misalkan kalau kita mau menentukan bilangan negatif, positif, dan juga bilangan netral atau nol, berarti ada 3 pilihan di dalamnya. Kita bisa lakukan juga di dalam C++. Kita akan coba langsung buatkan programnya. Kita buat file baru. Kita rumuskan algoritmanya. Langsung untuk if-nya, berarti misalkan if bilangan lebih kecil daripada 0, then write bilangan negatif. Else, if bilangan lebih besar daripada 0, then write bilangan positif. Berarti sisanya else, write bilangan netral atau 0. Itu cara penulisan algoritmanya. Jadi kita langsung coba saja ke dalam program. Include IOStream, kemudian fungsi main. Untuk pendeklarasian kita cuma perlu satu tipe data saja, satu variabel dengan nama bilangan. Tipe datanya adalah integer. Kita tulis bil.
Masuk ke dalam algoritma untuk pembacaan, masukkan bilangan. Kemudian kita baca build untuk pemrosesan algoritmanya. Kalau di dalam C++, sintaksnya adalah if kondisi, maka kurung buka, aksi pertama, kemudian keluar dari tanda kurung, else, if, kondisi 2, yang sebelumnya kondisi 1, maka aksi kedua, untuk kondisi kedua, keluar dari kurungan, else, maka aksi ketiga. Berarti kalau kasusnya untuk bilangan ini, kondisi pertamanya adalah if bilangan lebih kecil daripada 0, maka aksi satunya cout. Kita buat saja di sini bilangan pasti merupakan bilangan negatif karena dia lebih kecil daripada bilangan 0. Ini kita copy dulu. Setelah itu kondisi keduanya build lebih besar daripada 0. Jadi kalau bilangan lebih besar daripada 0, maka kita akan tuliskan build merupakan bilangan positif. Kalau tidak termasuk keduanya atau else, maka kita tulis build merupakan bilangan netral atau 0. Jadi, kalau misalkan sebelum kita coba ya, kalau misalkan kita masukkan bilangannya adalah bilangan positif, berarti dia akan coba proses dari atas dulu. If bilangan lebih kecil daripada 0, ternyata dia tidak memenuhi dari kondisi yang pertama, maka perintah yang ini untuk baris ke-10 akan dilewatkan, dia langsung ke bagian baris ke-11. Dia akan coba cek lagi apakah bilangan yang kita input ini lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar berarti akan ditulis bilangan positif. Kalau misalkan yang kita masukkan adalah angka 0, maka bagian ini juga akan dilewatkan nanti. Maka dia akan masuk ke baris 14. Dia langsung menjalankan program yang di baris ke-14. Sekarang kita coba jalankan. Kita buat namanya adalah bilangan positif negatif. Kita coba untuk kondisi yang pertama kalau bilangannya lebih kecil daripada angka 0. Berarti misalkan min 6. Maka hasil yang keluar adalah min 6 merupakan bilangan negatif. Berarti program yang kita tuliskan sampai saat ini benar. Kita coba lagi. Masukkan bilangan positif, apakah dia benar? Misalkan kita coba masukkan sembarang nilai yang besar. 1678 bilangan integer. 1678 merupakan bilangan positif. Benar ya? Sekarang kita coba lagi kalau misalkan kita masukkan angka 0. Apakah dia akan menjalankan program di baris yang ke-14? Ternyata benar. 0 merupakan bilangan netral atau 0. Jadi seperti itu penggunaan ekspresi pemilihan if, else. Kita bisa pakai 2, 3 kasus atau lebih. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kasus, pasti akan sangat menyulitkan kita untuk menulis programnya. Jadi, ada ekspresi pemilihan yang lain kalau ada banyak kasus yang menjadi pilihannya. Namanya adalah ekspresi case. Atau kalau dalam beberapa bahasa pemrograman adalah switch case. Kalau dalam bahasa pemrograman C++ biasanya sebutannya adalah switch case.
Untuk penulisannya, kalau dalam algoritma, case, ekspresi, kemudian nilai 1, aksi 1, nilai 2, aksi 2, kemudian nilai 3, aksi 3, dan seterusnya. Kemudian untuk pengganti else, otherwise, aksi X, misalkan ya. Kemudian end case. Kita akan coba modifikasi untuk program yang sebelumnya menentukan huruf vokal. Kalau sebelumnya huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Kemudian keterbatasannya adalah tadi kita menggunakan huruf kecil saja yang dia baca. Kita akan coba tambahkan beserta dengan huruf besar, berarti akan jadi ada 10 pilihan. Jadi ada 10 nilai dan aksi untuk suatu ekspresi yang menjadi ekspresinya adalah masukan dari huruf kita nanti. Caranya adalah kita tuliskan case, maksud saya switch, dalam kurung karakter, kemudian buka kurung kurawal, kemudian case untuk kasus yang pertama A, case A, titik 2, kita enter supaya lebih rapi, cout, karakter adalah huruf vokal. Kita tambahkan perintah break di sini. Ini adalah perintah atau kata kunci supaya kalau programnya mencapai perintah break ini, maka dia akan langsung keluar dari blok switch ini. Jadi dia tidak perlu meneruskan lagi pengecekannya untuk ke kasus-kasus yang selanjutnya. Kalau dia sudah menemukan kasus yang sesuai dengan kondisinya. Jadi kita tuliskan break di sini sebagai bantuan. Kemudian kasus yang kedua, case A besar, case I, kita copy supaya lebih mudah. Jadi A, I, ini untuk I besar, untuk U besar, kita copy lagi, E kecil, E besar, yang terakhir adalah O kecil dan besar. Kemudian untuk pengganti else, kalau tidak ada yang sesuai dengan kasus-kasus yang ada dari ke-10 kasus ini, kita tuliskan perintah default. Default cout karakter adalah huruf konsonan. End line sudah. Sekarang kita coba jalankan programnya. Kita buat namanya huruf vokal case. Wah, ternyata kita lupa tuliskan titik koma di belakang perintahnya. Jadi kalau misalkan ada laporan error, kalian baca di sini ya, baca dari yang paling atas. Maka kalian akan menemukan di mana kesalahan dalam penulisan program kalian. Sudah? Kesalahannya sudah diperbaiki, kita coba jalankan sekali lagi. Jadi, programnya sudah bisa jalan, kita akan coba masukkan sembarangan karakter. Kita langsung coba karakter huruf U besar. Nah, jadi benar ya, dia akan mengecek dan langsung ke U. Jadi,
Urutannya adalah seperti ini. Misalkan tadi kita masukkan karakter U, maka dia akan memasukkan ke sini switch karakter, ekspresinya. Kemudian dia akan membaca apakah masukan karakter kita ini sesuai dari salah satu kondisi yang ada di bawah ini. Waktu coba ke case A, ternyata tidak memenuhi syarat I, U kecil sampai di bagian U besar. Maka dia langsung menjalankan perintah untuk menuliskan karakter ini adalah huruf vokal, dan dia akan menjalankan perintah break ini, otomatis dia akan keluar dari blok case ini. Jadi dia tidak akan mencoba mengecek lagi yang di bawahnya, karena dia sudah menemukan kecocokannya. Sekarang kita coba kalau misalkan kita masukkan huruf konsonan. Kita masukkan huruf K. Nah, maka keluarannya adalah K adalah huruf konsonan. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan ekspresi case atau switch case kalau dalam C++. Ekspresi ini juga bisa kita pakai untuk membuat menu di dalam program sederhana kita. Sebagai contoh, kita akan coba buat satu program untuk menghitung luas, keliling, dan juga panjang diagonal dari persegi panjang. Jadi ada 3, kita akan buat sebuah menu di awalnya, baru nanti kalau kita masukkan inputan, dia akan menjalankan program sesuai dengan pilihan menu kita. Kita akan langsung membuat programnya. Kita tambahkan header, include IOStream, kemudian kita tambahkan satu header baru lagi, namanya adalah math. Kita buatkan untuk fungsi standar, main, kemudian untuk deklarasi, nanti kita akan buatkan rumus untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal. Berarti variabel yang kita butuhkan adalah yang pasti panjang, kemudian lebar, setelah itu luas, keliling, dan diagonal. Kita gunakan tipe data float. Setelah itu kita perlu satu variabel lagi untuk menjadi nomor menunya. Jadi kita beri nama nomor menu dengan tipe data integer ya. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi header, include IO manipulation, IO manip, supaya nanti kita bisa mengatur semua penulisan bilangan desimalnya tetap sama seperti yang contoh sebelumnya. Pendeklarasian sudah, sekarang kita buat tampilan menunya dulu. Tampilan menu, kita tuliskan cout, kita buat namanya, judulnya adalah menu perhitungan persegi panjang. Kemudian bawahnya kita tuliskan nomor menu 1, hitung luas, kita copy. Nomor 2, hitung keliling. Nomor 3, hitung diagonal. Nomor 4 adalah untuk keluar.
Setelah itu kita buat untuk pembacaan inputan nomor menu. Cout, silakan pilih perhitungan. Cin, nomor menu. Sekarang untuk perintah case-nya, switch nomor menu, kemudian case 1.2 cout panjang sama dengan ini untuk membaca inputan panjangnya, cin panjang. Kemudian lebar, setelah itu perhitungannya luas sama dengan panjang kali lebar. Outputnya luas sama dengan luas. Kemudian jangan lupa tambahkan break. Ini case untuk yang pertama. Oh iya, mumpung saya ingat, kita tambahkan di sini cout fix show point set precision 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk case selanjutnya kita langsung copy saja yang ada, kemudian kita ubah. Untuk kasus kedua adalah keliling. Untuk rumus keliling adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Di sini juga kita ubah keliling. Jangan lupa diubah bagian yang untuk outputnya, untuk penghitungan keliling dan juga output keliling. Setelah itu menu yang ketiga, berarti case 3. Untuk pasukan sama panjang dan lebar, sedangkan rumus diagonal adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Jadi di sini kita pakai operator sqrt untuk akarnya. Maka kita tuliskan sqrt dalam kurung panjang kali panjang ditambah lebar kali lebar. Ini tidak perlu kita buat dalam kurung ya, karena otomatis prioritas perhitungannya adalah perkalian lebih dulu baru penjumlahan. Kemudian di sini kita ubah yang terakhir adalah case yang keempat. Untuk keluar kita tuliskan saja di sini program selesai. Sekarang kita coba jalankan. Sekarang kita akan coba pilihan pertama untuk hitung luas. Dia akan meminta inputan panjang, misalkan panjang kita 2, lebar adalah 3, hasilnya luas sama dengan 6,00. Benar ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kalau misalkan 2 keliling 2
dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Kita masukkan inputannya sama, hasilnya ada 10. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian dikali 2 sama dengan 10. Berarti perhitungannya benar. Kalau untuk diagonal, 3, 2, dan 3 lebarnya, maka hasilnya adalah 3,61. Kita coba yang terakhir. Untuk menu keluar, kalau kita pilih nomor 4, maka program selesai. Jadi itu adalah beberapa contoh program untuk algoritma pemilihan. Sebagai latihan, buatlah sebuah program untuk menentukan grade dari nilai Anda. Misalkan kalau A nilainya dari 80 sampai 100 sangat baik predikatnya. Kemudian untuk grade B 66 sampai 79 predikat baik dan seterusnya. Jadi inputan yang saya minta adalah inputan nilai. Kemudian nanti programnya akan memproses, membandingkan berdasarkan pemilihan yang ada ini ada 5 pilihan. Dan dia akan menuliskan output grade apa nilai yang kita inputkan. Silakan buatkan yang pertama dengan ekspresi if, else. Yang kedua dengan menggunakan ekspresi case. Jadi akan ada 2 file program atau 2 jenis program. Silahkan mencoba. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar atau pada grup WhatsApp kelas algoritma pemrograman. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.